Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, seperti biasanya marilah kita sama-sama niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifada wal istifada wa tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran aswaja kali ini kita akan belajar tentang jamuan dalam acara tahlilan. Acara ini beserta jamuannya sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Jawa pada khususnya, yang biasa disebut dengan kenduri arwah. Nah, apa itu kenduri arwah dan bagaimana hukum menghidangkan makanan dalam acara tersebut menurut syariat Islam? Simak penjelasan berikut. Apa itu kenduri arwah? Kenduri arwah adalah selamatan memperingati atau mendoakan orang yang telah meninggal, yang mana keluarga si mayit membuat makanan untuk dihidangkan atau diberikan kepada para tamu. Dalam pembahasan kali ini, masalah yang kita bahas hanya mengenai membuat jamuan atau hidangan. Masalah kirim doa sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sedangkan motivasi tuan rumah menghidangkan makanan itu apa? Yang pertama, sebagai sedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih keluarga si mayit kepada para tamu atas doa yang telah dipanjatkan. Bagaimana hukumnya? Yang pertama adalah makruh. Jika menghidangkan makanan dengan niatan atau bertujuan agar orang-orang datang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Abu Bakar Syatta, mereka menjelaskan apa yang dibiasakan berupa penyediaan makanan oleh keluarga yang berduka cita demi mengundang orang-orang untuk mendatanginya adalah hal bid'ah yang makruh. Ingat, makruh, bukan haram. Begitu juga mendatangi acara kenduri arwah dengan tujuan mendapatkan makanan, hukumnya juga makruh. Sebab ada hadis sahih dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata, kami, yaitu para sahabat, menganggap perkumpulan di rumah duka dan membuat makanan setelah pemakaman adalah bagian dari niyahah atau ratapan. Nah, sedangkan hukum yang kedua adalah sunnah. Jika menghidangkan makanan dengan niatan sedekah, apalagi dengan niatan menghadiahkan pahala sedekah untuk si mayit, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya niat menghidangkan makanan dengan niatan sedekah, maka dihukumi diperbolehkan, bahkan sunnah. Nah, ini penting
ketika ada seseorang yang berduka cita menghidangkan makanan atau jamuan, harus dilihat dari segi ekonominya. Jadi kemampuan ekonomi harus tetap menjadi pertimbangan utama. Tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan jamuan dalam acara tahlilan, apalagi sampai berhutang atau sampai mengambil harta anak yatim dan ahli waris. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebaiknya perjamuan itu diadakan ala kadarnya. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, membuat jamuan dalam acara tahlilan ada dua hukum, yaitu makruh jika membuat makanan demi mengundang orang agar datang dan meramaikan rumah. Yang kedua, sunnah, membuat makanan demi menghormati tamu dan bersedekah, serta pahala sedekah dihadiahkan kepada si mayit. Nah, begitu juga inti dari makruhnya membuat makanan itu jikalau sampai keluarga yang berduka cita merasa susah atau keberatan untuk mencarikan modal jamuan. Terus yang kedua, menghidangkan makanan seadanya untuk tamu yang datang saat kematian adalah hal yang mubah. Misalnya sekedar memberikan air putih, teh, kopi, atau makanan ringan yang lainnya. Tujuan lain di balik jamuan tersebut yaitu ikramud duyuf atau menghormati tamu. Yang ketiga, bagi masyarakat dan keluarga tidak datang begitu saja dengan tangan kosong, namun bawalah sesuatu, boleh berupa uang, makanan, beras, gula, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat yang mengikuti tahlilan hendaknya menata niat di dalam hati bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mendapatkan makanan. Wallahu alam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.